kawan-kawan, hari ini saya akan membahas tentang peningkatan dan pemeliharaan perilaku. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah modifikasi perilaku yang diampu oleh Ibu Miska Zulfa, SPDI MA. Sebelumnya perkenalkan, saya Isti Fatona Putri dari jurusan Tarbiyah Prodi BKPI. Di sini, di video kali ini saya akan membahas tentang peningkatan dan pemeliharaan perilaku. Langsung saja, kasih pengertian dari peningkatan dan pemeliharaan perilaku. Nah, peningkatan perilaku dapat dilihat dari sisi frekuensi, intensitas, dan lamanya perilaku itu dijalankan oleh seseorang. Nah, peningkatan perilaku dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur pengukuhan atau reinforcement. Nah, sedangkan pemeliharaan perilaku ini selalu berkaitan dengan perilaku yang diharapkan telah terbentuk. Pemeliharaan perilaku bertujuan agar perilaku yang sudah terbentuk itu tidak hilang ataupun berkurang frekuensi, intensitas, maupun lamanya. Nah, pengukuhan positif. Pengukuhan positif ini yaitu perilaku individu yang disebabkan oleh adanya imbalan positif yang akan diterima, sehingga menimbulkan kepuasan terhadap keputusan yang diambil, sehingga dia tidak merasa kecewa dengan keputusan yang mereka ambil. Nah, stimulus yang terjadi atau dihadirkan maupun mengikuti ataupun menjadi konsekuensi perilaku dan menyebabkan perilaku berulang ataupun terpelihara, hal itulah yang disebut pengukuhan positif. Positive reinforcement. Misalnya uang, makanan, dan lain-lain sebagainya disebut pengukuhan positif. Apabila penyajiannya meningkatkan kemungkinan berulangnya suatu perilaku. Oke. Sini ada penerapan efektif positif. Nah, agar pengukuhan positif dapat dilakukan secara efektif, perlu diperhatikan beberapa syarat. Yang pertama, ada menyajikan pengukuh seketika. Nah, apa ini? Nah, penyajian pengukuhan seketika ini setelah tindakan atau perilaku berlangsung lebih efektif daripada penyajian tertunda. Nah, salah satu alasan utamanya yaitu perilaku tadi belum dicicipi oleh perilaku lain pada saat mendapatkan pengukuh. Akibatnya, efek pengukuh tidak terbagi dengan perilaku lain dan orang mengetahui perilaku yang dikukuhkan. Nah, yang kedua, B, itu memilih pengukuh yang tepat. Menurut Sunario 2004, perilaku manusia itu terbentuk karena adanya kebutuhan. Nah, yang ketiga, C, itu mengatur kondisi situasional. Tidak semua perilaku itu diulang setiap waktu. Jadi banyak perilaku yang telah dibentuk, yang telah dipelihara, ataupun ditingkatkan hanya cocok dilaksanakan pada kondisi ataupun situasional. Keempat, yaitu ada D, itu menentukan kuantitas pengukuh. Nah, keputusan mengenai kuantitas pengukuh ialah banyaknya pengukuh yang akan diberikan setiap kali, tergantung pada beberapa peningkatan. Next, yang kelima, itu ada memilih kualitas atau kebaruan pengukuh. Nah, apabila dibanding-bandingkan, orang lebih menyukai sesuatu yang berkualitas tinggi atau sesuatu yang baru ini cenderung menghilangkan kebosanan, sehingga dapat menjadi pengukuh yang kuat. Selanjutnya, itu memberikan sampel pengukuh. Telah disebutkan bahwa pengukuh yang baru atau belum dikenal tidak efektif karena menimbulkan keraguan atau ketakutan. Oke, next.
kita beralih ke selanjutnya, menanggulangi pengaruh saingan. Nah, manusia hidup dalam alam yang kompleks. Jadi kita itu sebagai manusia, kita hidup sudah kompleks. Banyak penguku maupun hukuman yang menimpa perilaku-perilaku seseorang yang berupa reaksi-reaksi dari lingkungan maupun diri sendiri. Next, kita beralih ke yang lain lagi, yaitu mengatur jadwal. Nah, jadwal pemberian penguku ialah aturan yang dianut oleh pemberi penguku dalam menentukan di antara sekian kali suatu perilaku timbul. Pengukuhan negatif. Nah, apa sih pengukuhan negatif? Nah, pengukuhan negatif ialah peningkatan kemungkinan berulangnya kejadian perilaku disebabkan terhindarnya dari atau dihilangkannya sistem yang tidak menyenangkan sebagai konsekuensi perilaku tersebut. Jadi, suatu perilaku mendapat pengukuhan negatif apabila perilaku itu meningkat atau terpelihara karena berasosiasi dengan hilangnya atau berkurangnya suatu stimulus. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan penggunaan pengukuhan negatif. Adapun kelemahan yang pertama yaitu harus disajikan stimulus aversif yang seringkali tidak menyenangkan bagi penyaji sendiri. Yang kedua, bila penyajian pengukuh positif berulang kali dapat menimbulkan kejenuhan atau kekenyangan. Penyajian pengukuh negatif berulang kali dapat menghilangkan daya aversifnya. Next, yang ketiga, reaksi terhadap pengukuh negatif tidak selalu berupa perilaku sasaran. Berbagai alternatif perilaku dapat timbul sebab tujuannya ialah menghindari stimulus aversif yang mengenainya. Reaksi tersebut dapat berupa agresi atau emosi yang tidak konstruktif terhadap pemberi pengukuh maupun terhadap suasana di mana stimulus aversif disajikan. Yang keempat, bila pengukuhan negatif dipakai di sekolah, maka pada anak akan tertanam asosiasi sekolah dengan hal-hal yang aversif. Pengukuhan negatif dapat membentuk hubungan antar penerima dengan pemberi. Di antara penerima dengan lingkungan menjadi jelek. Next, yang kelima ada usaha menghindari stimulus aversif. Ini dapat menimbulkan kecemasan yang bila terlalu ataupun bila keterlaluan dapat sampai ke penyimpangan perilaku yang lebih parah lagi seperti neurosis, psikosomatis, dan lainnya. Mana sih penerapan pengukuhan negatif? Nah, penerapan efektif pengukuhan negatif ini tidak berbeda dengan penggunaan pengukuh positif. Penggunaan pengukuh negatif juga banyak memerlukan pertimbangan, sebab adanya efek sampingan negatif seperti yang telah disebutkan. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan tidak berbeda dengan penggunaan pengukuh positif tadi. Misalnya, seperti pemilihan kuantitas dan kualitas pengukuh. Terus, tidak tertundanya menghilangkan ataupun mengurangkan efek aversif segera setelah perilaku timbul. Dan jadwal penyajian. Next, kita beralih ke metode untuk meningkatkan tingkah laku. Nah, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama ada shaping. Shaping ini meliputi yaitu memilih sasaran perilaku. Terus ada mendapatkan data yang dapat dipercaya. Jadi data yang telah diambil itu sudah terpercaya. Ada juga yang menguatkan perilaku yang mereka inginkan secara berturut-turut. Nah,
Nextnya ada menguatkan perilaku yang baru saja terjadi dan menguatkan perilaku yang menggunakan jadwal penguatan. Yang kedua ada modeling. Nah, menurut Bandura 1969, Bandura dan Waiters 1963, dan Clarizio dan Yellon pada tahun 1967, terdapat 3 efek modeling atau memeragakan. Yang pertama, ada akibat modeling atau penelitian belajar. Yang kedua, ada menumbuhkan atau tanggapan fasilitas. Pada situasi ini, perilaku model berguna untuk memfasilitasi kejadian yang telah dipelajari sebelumnya. Tetapi, perilaku anak lebih berhenti. Masih dengan metode yaitu ada contingency contracting. Nah, apa sih contingency contracting? Dalam modifikasi perilaku telah didefinisikan oleh Becker pada tahun 1969, yakni mengkondisikan agar anak tersebut memperoleh tingkat perkembangan di mana mereka akan melakukan penyajian tanpa menunggu perintah dari guru. Nah, penggunaan contingency contracting sebagai teknik dalam modifikasi perilaku adalah prinsip dasar yang dikembangkan oleh David Permark pada tahun 1959. Prinsip Permark berbunyi, sebuah perilaku ataupun kejadian yang bernilai tinggi dapat digunakan untuk meningkatkan perilaku dengan kejadian lain yang bernilai rendah. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Unsur Mangkola, jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.